Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Iya, Apa kabar, Bu Selvi? Sehat? alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik juga. Iya, apakah saya mengganggu waktu Ibu kira-kira nih, Bu ya? Oh, sama sekali tidak, Bu Selvi. Ya, soalnya Cuma, saya ada yang mau saya bicarakan rasanya dengan Ibu nih. Dan apa tuh? dan kan Ibu kan kita kan sama-sama guru penggerak gitu, Bu ya. Saya guru Hmm, penggerak, Ibu guru penggerak. Jadi rasanya kalau saya berbicara dengan Ibu tuh rasanya pas lah, semoga bisa mendapatkan jawaban dan solusi gitu, Bu. Nah, iya. kenapa saya sampaikan ini pas dengan Ibu? Dikarenakan ada kaitannya nih, permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Ibu ini ada kaitannya dengan guru penggerak, Bu. Nah, Oke. saya tidak tahu ya Mungkin, kalau masalah di sekolah lain. Kalau di sekolah saya nih, Bu, saya sedikit bercerita dulu ya, Bu ya. Nah, kalau di silakan. sekolah saya nih, Bu, kan yang menjadi guru penggerak itu baru sekitar 5 orang, Bu ya. Nah, terus masih ramai juga guru-guru muda di sekolah, Bu. Senior ramai, junior juga ramai sekali bahkan, Bu. Di sini kan kita menginginkan yang namanya guru penggerak itu kan pastinya banyak manfaatnya ya, Bu, yang mengikutinya. Pastinya bisa mendapatkan banyak ilmunya dan kita juga menginginkan teman-teman kita yang lain, baik itu yang senior dan yang junior juga, itu tuh bisa mendapatkan ilmu yang sama, berkesempatan seperti kita gitu. Namun dengan cara saya mengajak mereka ikut grup penggerak di angkatan selanjutnya sudah saya coba, tapi saya nyobanya itu pakai apa istilahnya, cuman ngomong biasa, Bu, ikutlah Bu, grup penggerak Bu. Cuman ngomong seperti itu saja, sepertinya tidak di apa ya? Tidak Tidak direspon. tidak direspon. Jangankan untuk berjuang berjuang ikut mendaftar untuk apa istilah, sekedar membuka link, membuka apa ya, membuka di PKB saja untuk melihat apa saja syaratnya itu pun tidak gitu. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan dengan Ibu ini, menurut Ibu apa ya kira-kira yang harus saya lakukan agar saya tuh bisa mengajak guru-guru yang ada di sekolah saya itu ikut gitu, ikut ke apa ya, ke masuk ke dalam guru penggerak gitu loh, Bu. Ya. Eh, menurut Ibu, apa nih harapan Ibu? Ibu kan sebenarnya tujuannya sangat baik ya kalau bagi mereka yang belum merasakan eh, serunya menjadi ikut dalam pendidikan guru penggerak ini, mereka memang mungkin ngerasanya ini wah ini berat, banyak menyita waktu, apalagi mereka yang sudah PPG, jadi tidak ada keinginan, tidak ada motivasi gitu kan untuk mengikuti guru penggerak. Jadi apa sih harapan Ibu dari hasil pembicaraan kita ini, kira-kira nanti tujuan Ibu ke depannya apa nih kira-kira yang akan kita dapatkan? Iya. Dikarenakan dari awal ya, Bu ya, saya kan pastinya mengajak mereka untuk ikut guru penggerak itu ada tujuannya pasti. Tujuan saya pastinya, apabila mereka guru-guru yang ada di sekolah saya itu keramaian yang sudah mengikuti guru penggerak, kemudian mendapatkan ilmu yang sama, itu akan mempermudah saya untuk berkolaborasi pastinya kan, Bu. Kemudian untuk bertukar pikiran dan mengerjakan tugasnya itu bisa lebih mudah gitu loh kalau kita ramai yang mengikuti guru penggerak. Dan juga mendapatkan keuntungan tuh sekolah juga, makin ramai guru penggeraknya itu makin bagus pastinya. Nah, itu harapan saya terhadap guru-guru yang ada di sekolah saya. Kemudian harapan saya dari pembicaraan kita sekarang nih, semoga kita bisa mendapatkan, istilahnya kita bisa mendapatkan solusi, Bu. Saya menginginkan di sini dari pembicaraan kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Kenapa itu saya anggap permasalahan ya, Bu Rizky ya? Karena Hmm. sesuai dengan keinginan atau harapan saya bahwa guru-guru di sekolah saya itu
agar mau mengikuti program guru penggerak. Tapi kenyataannya ya Ibu tahu sendirilah seperti yang saya sampaikan tadi, kenyataannya sepertinya guru penggerak itu tidak apa ya, yang ada di pikiran teman-teman saya tuh menyita waktu lah, nanti akan banyak tugas, kalau banyak tugas nanti akan lebih apa ya, hilang fokus dalam mengajar lah. Dan juga mereka kan sudah keramaian yang ikut PPG nih. Jadi yang ada di mindset mereka tuh mengikuti guru penggerak untuk bisa mengikuti PPG. Tapi mereka yang sudah mengikuti PPG menganggap mengikuti guru penggerak itu kurang penting gitu bagi mereka, Bu. Nah, jadi itu Bu harapan saya dari pembicaraan kita, semoga kita bisa mendapatkan solusinya, Bu ya. Mhm. Kira-kira apa nih masalahnya selain dari mereka yang udah PPG? Ada nggak sih teman ibu yang sebenarnya mereka masih belum PPG tapi juga tidak mau gitu ikut guru penggerak? Ada, Bu. Bahkan ya dibilang ramai sekali, Bu. Kira-kira Yang masalahnya apa ya yang ibu temukan di lapangan ya. lihat gitu ya? Mm-mm. Apa Ya, alasan mereka tidak mau ikut guru penggerak gitu? ya. Kalau dari segi alasan saya bahkan sudah bertanya, Bu ya. Bertanya kepada satu-satu dari mereka, satu di antara dari mereka, baik itu yang senior ataupun junior, Bu ya. Em, Kami katanya ada yang mengatakan masih, belum lah mau ikut guru penggerak. Nanti kapan-kapan juga masih bisa katanya. Dan juga mengikuti guru penggerak tuh saya melihat teman-teman tuh sibuk sekali. Tugasnya banyak lah, tidak bisa fokus lah, ngajar lah. Nanti setiap sebulan sekali pergi lokakarya lah ke Sambas. Itulah yang menjadi alasan mereka. Mereka apa istilahnya, kalau bisa dibilang tuh kurang apa ya, motivasinya untuk Kurang keluar motivasi dari ya? zona nyaman gitu loh, masih belum ada gitu, Bu. Mereka masih nyaman dengan keadaan mereka yang sekarang. Kenapa? Karena kalau ikut guru penggerak mereka akan lebih sibuk gitu. Nah, itulah, Bu. Jadi PPG itu bukan menjadi alasan mereka, karena mereka berpikir tanpa ikut guru penggerak pun PPG pasti terpanggil suatu saat gitu. Pada saat ibu mendengar mereka menyampaikan alasan mereka yang berbagai macam. Iya Bu, di sekolah saya juga seperti itu sih rata-rata juga kan padahal belum belum PPG juga, belum Mm-mm. sertifikasi, tapi mereka juga nggak mau gitu diajak ikut guru penggerak. Pada saat ibu mendengar alasan dari teman-teman ibu nih, belum lah alasannya banyak sibuk, takut tidak terbagi dengan waktu, malah ada juga yang beralasan takut untuk menjadi kepala sekolah gitu kan. Hmm. Bagaimana Ibu, meyakinkan mereka gitu, Nah, itu dia. bahwa Kalau meyakinkan ya, Bu ya. Saya sudah mencoba, Bu. Pertama, ya memang mungkin kurang efektif ya, Bu ya, kalau dengan cara cukup dengan berbicara saja. Ayolah teman-teman, kita ikut guru penggerak, seru loh guru penggerak, banyak dapat ilmunya, itu ini saya ngomong. Ya memang kurang kurang bisa memotivasi mereka, Bu. Tapi saya melihat dengan seiring berjalannya waktu, saya cukup melibatkan beberapa guru di apa, komunitas kecil di sekolah, khususnya per mata pelajaran gitu. Saya sering berkolaborasi dengan mereka, merefleksi pembelajaran. Jadi mereka dengan secara langsung tuh melihat bagaimana saya ngajar, bagaimana cara saya memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang tidak menyakiti peserta didik, yaitu melalui segitiga restitusi. Mereka di situ sepertinya sudah mulai tertarik, Bu. Sudah mulai tertarik, tapi tidak dengan saya ngomong pun, dengan mereka cukup melihat istilahnya, cukup melihat cara saya mengajar dan menghadapi peserta didik, dan juga bagaimana tidak mengajar pun saya memberikan contoh yang tidak hanya diberikan kepada peserta didik, cuman contoh-contoh yang saya berikan pun saya bisa berinovasi, mengajar dengan cara-cara saya sendiri yang saya dapatkan ilmunya dari guru penggerak gitu. Mereka tuh sepertinya apa ya, sudah mulai
Nggak panggil. bagaimana caranya, gitu sudah mulai adalah ketertarikan sedikit gitu, Bu. Gitu. Jadi Rencananya apa? lebih efektif ke guru-guru tuh melihat cara saya mengajar, Bu, daripada saya ngomong yang sampai berbuih-buih mulut saya pun Betul, Bu. kurang kurang membuat mereka termotivasi gitu, Bu. Ya, memang itu seperti memberikan teladan lah kepada Iya, teman-teman atau iya memberikan benar-benar. contoh praktik yang kita terapkan, yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak kita terapkan di kelas gitu. Rencananya apa kedepannya rencana ke depan Bu Selvi agar teman-teman mau nih ikut guru penggerak? Iya, Apakah Bu Selvi mau mengadakan sejenis apa ya pertemuan gitu berbagi praktik baik atau seperti apa Bu Selvi? iya. Kalau untuk rencana ke depan, Bu, saya memang sudah mengatur, bukan juga mengatur ya, istilahnya memang sudah ada rencana rasanya. Kan di sekolah saya itu kan ada beberapa guru penggerak ya, lulusan guru penggerak. Bahkan sudah ada beberapa PP, ada Fasil juga di sana. Saya tuh menginginkan nanti untuk berkolaborasi dengan mereka dulu, bertukar pikiran dulu, mencari solusinya apa yang tepat untuk saya lakukan gitu. Kemarin sudah pernah saya lakukan sekali berdiskusi dengan mereka, kemudian mereka ya katanya konsisten. Saya harus konsisten dengan apa yang sudah saya praktikkan sekarang gitu, Bu. Saya harus konsisten dengan yang saya praktikkan sekarang sehingga istilahnya semakin ke depannya nanti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tuh bisa semakin melihat saya praktik melakukan pembelajaran yang akan menarik bagi mereka nantinya dan semoga akan terbuka pikiran mereka pastinya untuk uh, istilahnya lebih mau gitu mengikuti guru penggerak. Dan saya juga ingin melakukan pertemuan nanti sejenis istilahnya tidaklah pertemuan besar, pertemuan kecil gitu bisanya. Kemudian saya akan di sana mengajarkan apa ilmu yang pernah saya dapat di guru penggerak dan itu bermanfaat sekali. Selanjutnya, selain melakukan pertemuan tersebut, ketika nanti ada pembukaan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, saya kan nanti pastinya kami dengan lulusan guru penggerak yang lain akan membuat sebuah pertemuan dan di sana mereka untuk kami ajarkan membuka SIM PKB, membuka istilahnya untuk pendaftaran mereka, tata caranya, bagaimana caranya untuk kami ajari gitu loh Bu. Ajari bagaimana dan apa saja berkas yang harus dipersiapkan, cara mengisi esai dan untuk menjawab wawancara dan praktiknya nanti. Insya Allah kami bersedia untuk mengajari mereka gitu Bu. Itu rencana ke depan saya. Iya, udah sangat bagus sih Bu rencana ke depannya. Memang cara kita mau apa ya? Mengajak orang itu tidak mudah, apalagi menggerakkan orang dengan kegiatan yang berbulan-bulan. Kadang yang untuk kegiatan 1 hari aja belum tentu mau gitu. Memang bagus sih tadi dari Bu Selvi. Kalau kita aja ngomong hanya sekedar ngomong, ayo dong Bu, ayo dong Pak, kita ikut guru penggerak, seru loh kegiatannya begini begini begini. Itu belum tentu. Tapi ketika mereka melihat praktik mengajar Bu Selvi tadi, kemudian uh, mungkin Ibu juga merasakan ya, kalau saya merasakan selama kita menjadi apa ya, uh, mengikuti pendidikan ini, tingkah laku dan tutur kata emosi kita terutama juga udah mulai mulai bisa Terkontrol. diatur, mulai bisa dikontrol gitu. Jadi mereka tuh melihat melihat perkembangan kita tidak hanya perkembangan dari segi cara kita mengajar, tapi juga dari perkembangan pola pikir kita, tingkah laku kita, yang insya Allah sih saya rasa bisa Bu Selvi. Ramai ya guru penggerak di sekolah Bu Selvi ya. Iya, lumayan. Iya, keren SMP 1 nih. Kira-kira dari angka 1 sampai 10, angka yang sudah Bu Selvi lakukan sekarang, Bu Selvi berada di angka berapa? Kalau menurut saya masih berada di angka 7. Karena apa ya?
usaha saya memang luar biasa rasanya sudah, cuman ya ada yang masih belum terlalu merespon. Nah, gitu. Iya, pasti Bu. Kita tidak bisa memastikan semua orang itu memiliki persepsi yang sama dengan kita gitu. Jadi kira-kira bagaimana rasanya Bu Selvi? Ya, Sudah alhamdulillah ya sudah sedikit tercerahkan selagi saya berdiskusi dengan Bu Rizky ini. Dan semoga lah nanti untuk kedepannya bisa saya praktikkan dengan baik, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, terima kasih juga Bu Selvi yang Ya, sudah. semoga pembicaraan kita bermanfaat hari ini. Amin. Ya, kalau gitu saya akhiri ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Selvi bagaimana kabarnya? Baik juga, Bu. Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Iya Nanti ya, tahun Bu depan ya. kita ketemu lagi. Iya, semoga. Amin. Oh iya. Bu Selvi, Nah, ada apa nih, Bu? ingin berbicara nih tentang sesuatu nih. Mengharap ingin konsultasi lah intinya dengan Ibu Oh, iya. mengenai permasalahan saya di sekolah, Ya, terutama silakan, Bu. guru-guru Bu Selvi. Hmm. Jadi ini kita bukan berbicara tentang ngomongin orang ya Bu Selvi, bukan gibah Ya, ya. bukan Tapi gibah, bukan ini gosip. kita bicara tentang mengembangkan orang lah intinya. Sama-sama berkembang, sama-sama memperbaiki diri. Jadi begini Bu Selvi, di sekolah saya itu gurunya kan ramai. Tentu ramai siswa, ramai guru. Kita kan banyak berbagai karakter kan, berbagai Ya, karakter pasti. yang dihadapi. Nah, masalahnya setelah menjalani pendidikan guru penggerak ini kan banyaklah hal-hal baru yang saya dapatkan. Terutama sekali ketika kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Intinya kita mengajar itu untuk memenuhi kebutuhan murid gitu kan. Nah, masalahnya ada sebagian guru-guru itu yang tidak mau berubah gitu. Mereka maunya mengajar sesuai dengan apa yang menurut mereka baik, bukan tidak mau mengikuti perkembangan anak sekarang gitu. Bahkan katakanlah guru di sekolah saya tuh ada beberapa yang agak keras gitu terhadap anak. Ada yang sampai mendidik anak tuh dengan kekerasan fisik gitu. Ada, kemudian ada juga yang masih dengan hukuman gitu. Nah, pada saat saya melakukan yang kemarin pengimbasan budaya positif di sekolah, itu masih ada pada saat kami melakukan diskusi itu masih ada guru yang mereka maaf ya katanya sebenarnya memang iya itu adalah hal yang baik, cuman tidak semua siswa itu bisa kita perlakukan seperti itu. Nah, itu menurut saya kan mendidik siswa itu tidak harus melalui hukuman gitu. Jadi Iya, benar. saya harapkan adalah solusi dari Bu Selvi gitu. Apalagi saya ngelihatnya itu guru senior, ya gimana ya caranya supaya mereka tuh mau gitu berkembang, bukan alasan tua atau apa. Iya, benar. Kebanyakan apa ya, Bu ya, jadi kita tuh yang muda tuh rasanya banyak timbul rasa tidak enakan jadinya, Bu ya. Iya, Iya, banyak benar. timbul tidak. Hmm. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi nih, permasalahan yang ada nih, istilahnya memang sulit ya, Bu. Saya anggap ini sulit. Kenapa? Karena kita di sini jadinya Ibu tuh menginginkan guru lain tuh untuk berubah dengan cara ngajarnya gitu. Dan kita untuk mengubah seseorang tuh memang
suatu istilahnya suatu permasalahan juga bagi kita. Nah, jadi menurut Ibu nih, dari permasalahan yang ada nih, apakah Ibu memiliki harapan terhadap situasi yang terjadi di sekolah Ibu gitu? Kalaupun Ibu memiliki harapan, kira-kira apa tuh harapan atau tujuan Ibu yang tadi Ibu bilang untuk mengubah cara mereka mengajar tuh tujuannya apa kira-kira, Bu? Agar kita bisa mengaitkan dengan tujuan pembicaraan kita sekarang juga tuh untuk apa gitu, Bu? Apa kira-kira tujuan Ibu atau harapan Ibu? Dari pembicaraan ini tentu saya punya harapan, Bu. Harapan saya itu sebenarnya untuk mereka juga gitu, supaya tidak ada lagi siswa yang takut dengan gurunya. Kalau ada gurunya galak gitu kan pasti ketika ngelihat gurunya aja mereka udah kocar-kacir lari ke sana kemari gitu kan. Dan sebenarnya sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya juga mungkin setipe dengan mereka gitu, dan sebagian besar kami di sekolah kami itu sebagian besar tipe penghukum gitu loh. Walaupun tidak semuanya galak, tapi tipe hukum gitu. Siswa tidak mengerjakan tugas diberi hukuman, siswa telat masuk diberi hukuman. Cuman lama kelamaan itu sudah mulai saya hilangkan. Mungkin ada yang kurang dari kita gitu. Saya harapkan jadi semua guru itu semuanya disukailah sama siswa-siswanya. Mereka anak-anak nyaman selama belajar dengan gurunya juga tidak merasa emosi, gurunya juga akan semangat setiap masuk kelas gitu. Karena kalau kita misalnya ada satu kelas, misalnya ada beberapa siswa yang selalu membuat masalah di kelas itu, yang selalu kita marahi, yang selalu misalnya dia malas mengerjakan tugas kah, atau karena jarang mendengar penjelasan kita, itu biasanya kan membuat kita tuh mood kita udah mulai nggak bagus duluan gitu kan masuk ke kelas, sehingga ketika masuk ke kelas juga udah dari awal itu sudah tidak nyaman suasananya gitu. Jadi harapkan mereka tuh, sebenarnya bukan saya ingin mengubah cara mereka belajar tuh harus menggunakan IT atau segala macam, tapi setidaknya mereka ciptakanlah suasana yang positif di dalam kelas. Nah, di awal misalnya paling tidak itu kita melakukan ice breaking, atau ketika siswa berbuat salah kita lakukan pendekatan atau diberi konsultasi secara individu gitu sih. Harapan saya seperti itu. Baik, Bu. Harapan Ibu, saya rasa itu bukan hanya harapan pribadi ya, Bu ya. Saya rasa guru-guru lain pun semuanya berharap yang sama dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga nanti peserta didik itu juga nyaman, belajar mudah menangkap pembelajaran lah pastinya, Bu ya. Ya benar, baik sekali Bu, tujuan Ibu, harapan Ibu itu lurus sekali, bagus sekali menurut saya. Nah, dari harapan-harapan itu, apakah Ibu memiliki kendala, Bu, kira-kira untuk mewujudkannya gitu, Bu? Menurut Ibu, apakah Ibu menghadapi masalah untuk mewujudkannya? Masalahnya mungkin karena pola pikir masing-masing kali ya. Ketika saya kemarin mencoba berbagi pengalaman kepada rekan-rekan guru dalam sebuah pertemuan, ada sebagian merespon yang positif, bahkan sangat positif, dan bahkan ada salah satu guru tuh yang jadi momok lah di sekolah kami itu, karena dia merespon positif apa yang saya sampaikan. Coba Pak, misalnya bagaimana kalau kita dalam pembelajaran kita melakukan permainan, saya bilang. Dan saya lakukan praktik itu di kelas tentunya sebelum saya cuti kemarin, bukan karena sekarang saya masih dalam masa cuti. Jadi di akhir-akhir sebelum saya cuti kemarin saya coba nih buat pembelajaran yang menyenangkan gitu, sehingga guru yang lain juga ternyata kelas yang ini bisa gitu dibuat karena bisa, Bu. Cuman kendalanya ada guru yang mungkin memang karakternya seperti itu gitu.
yang susah untuk diajak komunikasi mungkin. Ya, karena mereka menganggap begini, Bu, siswa tidak patokannya pertama, guru itu memandang keberhasilan siswa adalah nilai. Oh iya. Ya, yang kedua, mereka menganggap siswa akan patuh kalau mereka salah itu diberi hukuman, diberi sanksi atau dimarahi, mereka akan patuh. Nah, guru tersebut beranggapan seperti itu gitu, masih melekat dengan mindset yang seperti itu gitu. Jadi Iya benar Bu. Dikarenakan ini Bu ya, setiap peserta didik kan memiliki karakter yang berbeda. Saya juga bisa memahami dari pihak guru-guru yang ada di sana Bu ya. Kita tidak bisa istilahnya semata-mata apa yang mereka lakukan ini kurang baik, kurang tepat, tidak. Itu kan pilihan mereka masing-masing pastinya. Namun ada jalan ataupun yang lebih baik lagi yang bisa ditempuh dan juga mencoba untuk keluar dari hal-hal seperti itu gitu kan Bu. Nah itu dikarenakan karakter peserta didik yang memang berbeda-beda pastinya. Ada peserta didik yang kita jalani, kita berikan konsekuensi dengan lembut, itu tidak pas ke mereka dan bahkan mereka bisa ngelunjak lagi. Kemudian ada yang bisa kita lakukan dengan lembut terus-menerus, mereka juga bisa luluh. Nah, di sini kan ibu yang akan istilahnya membuat bagaimana sih cara kita nih permasalahannya mindset untuk merubah mindset guru-guru ya Bu ya, yang darinya dulunya sekeras itu untuk bisa menjadi luluh lah setidaknya. Ya menurut saya kalau ibu ngomong saja langsung memang sulit untuk diterima oleh mereka. Baik menurut saya apa yang ibu sampaikan apabila dengan memberikan contoh ya Bu ya. Nah, dari permasalahan yang ada ini kira-kira apakah ibu memiliki solusi Bu? Memiliki solusi dan juga agar kedepannya harapan ibu tuh bisa tercapai gitu kira-kira. Rencana Jadi untuk kedepannya bagaimana? rencana saya untuk kedepannya itu tentunya saya tidak bisa menghakimi, saya tidak bisa bilang Bapak ini harusnya seperti ini loh, Ibu harusnya seperti ini supaya siswanya begini-begini. Gitu. Tapi harapan saya tuh secara perlahan lah, saya memberikan juga praktik baik saya misalnya, karena bagaimana ya, ketika siswa atau kita sering-sering melakukan sharing menurut saya Bu, sering-sering terhadap siswa yang bermasalah itu, kenapa dengan guru ini mereka bisa gitu, kenapa dengan guru yang tipe penghukum ini mereka malah semakin dihukum, malah mereka semakin menjauh gitu, ujung-ujungnya mereka lambatlah masuk ke kelas, atau mereka boloslah, atau mereka sering keluar masuk saat jam pelajaran, entah itu ke WC atau segala macam. Nah, jadi dan juga mungkin saya bisa nanti di awal pembelajaran misalnya kita kasih tahu, kita ciptakan suasana yang positif dulu di kelas. Iya benar. Itu ada beberapa yang kemarin sudah mulai menerapkan, oh iya ternyata kalau kita sudah menciptakan suasana yang positif di kelas, itu juga mood kita baik dan anak-anak itu juga mereka semangat belajar gitu. Di sela-sela ketika mereka ngantuk, kadang guru itu kita lah Bu ya, kalau misalnya melihat mereka yang nggak semangat atau tidak memperhatikan, itu kan kita jadi emosi gitu. Saya ajak, kenapa tidak kita alihkan saja perhatian mereka gitu, ke arah yang lebih positif. Misalnya lakukan lagi ice breaking atau berikan mereka penguatan, begitu sih Bu harapan saya, supaya siswanya nyaman dan senang, semangat belajar, gurunya juga semangat mengajarnya gitu. Tidak ada lagi keluhan-keluhan siswa yang bermasalah selama mengikuti pembelajaran. Iya, betul. Baik sekali ya Bu rencana Ibu untuk kedepannya itu menurut saya sudah bagus Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Apakah sebelumnya sudah Ibu terapkan ya Bu ya kira-kira ya? Sudah ya? Sudah pernah kemarin, cuman masih belum maksimal saja sih Bu. Dan kami coba misalnya ketika mereka mengalami kendala, kami melakukan konsultasi via online
lewat Nah, WA, benar. kenapa ya Iya, siswa ini seperti ini gitu. iya Bisa betul. Jadi penerapan untuk kedepannya kira-kira apa ya, model mengajar ibu seperti itu kan sudah baik bu ya. Ah, apakah akan terus ibu terapkan nantinya? iya, harus konsisten supaya juga menjadi Ah, contoh bagi guru-guru iya lain benar lain sekali. tentunya. Iya benar sekali. Alangkah lebih baik ya Bu ya jika akan terus Iya, diterapkan. Nah, harapan di Ibu apa ya, baik, permasalahan yang Ibu sampaikan pun sudah kita temukan solusinya dan kemudian apa ya rencana ke depan Ibu pun sudah baik sekali dan semoga terlaksana dengan baik nantinya pastinya Bu. Nah, menurut Ibu kalau dari angka 1 sampai 10 apa yang sudah Ibu lakukan itu berada di nomor berapa lah Bu kira-kira? eh, saya baru di angka 6 Bu. Jujur Oh saya iya. baru di angka 6 sepertinya, karena saya masih belum maksimal gitu kan, baru mengikuti pendidikan ini, kemarin saya baru sampai di modul 1.4 udah itu udah batas akhir saya masuk eee, di sekolah gitu. Iya, Tapi iya betul. tetap berkonsultasi sih, tetap, masih menjalin komunikasi dengan teman-teman di sekolah Iya. kalau mereka mengalami kendala. Hmm. Ya, Gitu. baik Bu. Terima kasih ya Bu Semoga Silvi. iya, sama-sama Bu. Semoga tetap konsisten ya Bu dalam pembelajarannya seperti itu dan memberikan praktik baik, mencontohkan menjadi contoh bagi guru-guru lain. Itu bagus sekali menurut saya dan semoga rencana Ibu yang tadi sudah Ibu paparkan bisa menjadi lebih apa ya? Bisa terlaksana dengan baik gitu, Bu. Iya, Ya, amin Bu. semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bu Selvi. Saya akhiri pembicaraan kita hari ini. Semoga kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita dan sekolah Iya, kita ya Ibu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.